Halo semuanya, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Roma Fiorentina Situmayang, peserta Larsar CPNS 2025 Angkatan 10 Gelombang 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas role model atau tokoh teladan yang meneladani sikap-sikap ASN berakhlak, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Selamat menyaksikan. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886 di Desa Pecanakan, Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah seorang dokter dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu dari pendiri Tiga Serangkai, dan beliau juga dikenal karena pemikiran kritisnya terhadap kolonialisme Belanda dan perjuangannya untuk hak-hak pribumi, mengabdikan ilmunya untuk membantu masyarakat dan dijuluki dokter rakyat. Berdasarkan perjalanan hidupnya, beliau telah menjalankan nilai-nilai dasar berakhlak. Berikut pemaparannya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau melayani masyarakat pribumi tanpa pamrih dengan sepenuh hati sebagai dokter pengabdi yang gigih. Bahkan termasuk saat di pengasingan sekalipun, beliau tetap menjadi aktivis sosial dengan melayani masyarakat. 2. Akuntabel. Saat diasingkan ke Banda Neira, beliau membuka praktik gratis tanpa dipungut biaya apapun. Ia bahkan mengembalikan penghargaan resmi karena menolak apresiasi dari pemerintah kolonial Belanda. Ini menunjukkan sikap beliau sebagai seseorang yang teguh pada prinsip, transparan dalam perjuangan, dan bertanggung jawab atas tindakan politiknya. 3. Nilai kompeten. Beliau merupakan lulusan Stovia dengan dedikasi tinggi pada ilmu kedokteran dan pendidikan. Tidak heran beliau memiliki beberapa profesi, mulai dari dokter, guru, penulis, bahkan tokoh pergerakan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat berkompeten dalam profesinya. Dan salah satu prestasi beliau dalam mengabdi sebagai dokter rakyat adalah menangani wabah pes pada tahun sekitar 1910 dengan baik. 4. Harmonis. Beliau juga menjalin kerjasama dengan tokoh dari berbagai latar belakang dan menentang sistem feodal yang memecah kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi toleransi, dan kiprahnya di organisasi seperti Budi Utomo dan Indes Partij mencerminkan kolaborasi lintas suku, ras, dan latar belakang yang menciptakan semangat inklusif dan persatuan. Ini berarti beliau sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Ia menolak diskriminasi dan mempromosikan kerukunan secara nasional. 5. Nilai loyal, yaitu setia, mengabdi kepada rakyat meski menghadapi pengasingan dan tekanan kolonial. Hal ini beliau tunjukkan melalui bentuk tulisan. Dr. Cipto Mangunkusumo juga sering melancarkan protes dengan bertingkah melawan arus pada saat itu. Misalnya, larangan memasuki perkumpulan bagi bangsa Indonesia dari pihak Belanda tidak diindahkannya. Beliau tetap mengikuti bahkan dengan pakaian khas, yakni kain batik dan jas luriknya yang menunjukkan ciri khas Indonesia. Ia masuk ke perkumpulan itu dengan penuh orang-orang Eropa. Ini artinya beliau sangat mencintai dan menjunjung tinggi keindonesiaan. Nilai ke-6, adaptif. Beliau tetap berusaha menyesuaikan diri, sekalipun dalam pengasingan, beliau tetap mengedukasi dan menulis meski dibungkam oleh penjajah. Hal ini dapat dilihat dengan tulisan beliau melalui seni ketoprak, media massa, dan pengorganisasian modern untuk menyuarakan nasionalisme. Ini artinya beliau menunjukkan bahwa sekalipun dibungkam oleh penjajah, beliau terus mencari cara atau jalan lain dengan beradaptasi pada kesenian atau media massa untuk tetap menyuarakan nasionalisme. Nilai ke-7, kolaboratif. Beliau juga membangun jaringan perjuangan bersama Doles Dekker dan Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan Tiga Serangkai tadi. Mereka membentuk organisasi perjuangan berbasis solidaritas lintas Indonesia, yaitu Indes Partij, dan ikut serta dalam organisasi Budi Utomo, menunjukkan bahwa peran dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang aktif bekerja sama untuk membangun sinergi mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Salah satu kutipan beliau yang sangat terkenal yaitu, "Tanah air tidak akan menjadi merdeka oleh angan-angan, tetapi oleh ilmu, pendidikan, dan keberanian menanggung akibatnya."
Perjalanan kehidupan beliau ini kemudian menjadi relevansi di masa kini dan menurut saya sangat menginspirasi nilai-nilai berakhlak bagi ASN masa kini. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah teladan ASN modern yang tak hanya mengabdi secara teknis, tapi juga mengedepankan etos pelayanan, keteladanan moral, dan keberanian berpihak pada kebenaran. Salah satu apresiasi bangsa Indonesia kepada beliau adalah Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP di Jakarta dinamai RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM sebagai penghormatan atas dedikasinya di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan salam.